Anda masih bersama kami di Berita Bandung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, jangan khawatir, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 jam diguyur hujan deras, bencana tanah longsor terjadi di sejumlah lokasi di Kecamatan Sela Jambe, Subang, dan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Libur Tahun Baru Imlek, ribuan warga padati berbagai lokasi wisata di Bandung Barat. Isi libur Tahun Baru Imlek dengan mendatangi tempat mistis. Anda berani? Libur dan cuti bersama perayaan Tahun Baru Imlek membuat sejumlah objek wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diserbu ribuan warga. Wisatawan dari luar kota juga masih cukup padat menuju Bandung pada Senin pagi. Libur perayaan Tahun Baru Imlek di salah satu objek wisata di Lembang, Bandung Barat berlangsung meriah. Selain kehadiran ribuan pengunjung yang membludak sejak pagi hingga sore hari, wisatawan kali ini juga dihibur atraksi barongsai yang berkeliling ke sejumlah wahana yang ada. Salah satu atraksi yang menghibur yaitu saat barongsai ikut menjajal wahana Rainbow Slide, perosotan warna-warni sepanjang 200 meter. Menurut saya sangat unik sekali karena jarang ada wisata yang pas hari kebetulan pas Imlek mengadakan acara barongsai di tempat wisatanya. Saya lihat barongsainya keliling-keliling sekitar area floating market. Sempat naik si Rainbow Slide-nya juga, si barongsainya juga, itu menurut saya sangat unik banget. Pengunjung pun ada yang memberikan angpau kepada barongsai sebagai sebuah tradisi merayakan Tahun Baru Imlek. Kita pertama pembukaan di pintu masuk atraksi biasa, terus keliling dari floating market. Dan juga sempat atraksi sih turun di Rainbow yang di perosotan itu. Kalau untuk yang terakhir biasanya main meja di sini sama main api nanti ada. Ini kesannya gimana, Kang? Keliling di tempat wisata untuk barongsai sendiri. Kalau untuk barongsai sendiri alhamdulillah lumayan meriah ya. Karena lihat dari antusias pengunjung juga lumayan ramai. Pengelola objek wisata memang sengaja menghadirkan atraksi barongsai tepat di hari libur perayaan Tahun Baru Imlek untuk menambah meriah suasana. Pengunjung di tempat wisata ini pun mencapai 7.000 orang per hari, tertinggi selama masa liburan. Atraksi barongsai yang berkeliling di spot-spot wahana-wahana yang ada di floating market ini, dan di sana mereka melakukan perform dan berinteraksi dengan para pengunjung yang ada di spot-spot tersebut. Hari kedua ini agak lumayan ramai, pengunjung mulai memadati tempat-tempat wisata. Keramaian di kawasan Lembang, Bandung Barat sudah terjadi sejak Senin pagi. Kawasan ini masih diserbu wisatawan dari luar kota yang menghabiskan hari terakhir libur cuti bersama setelah libur Tahun Baru Imlek. Akibatnya, antrean kendaraan mengular di beberapa titik ruas jalan utama seperti kawasan Setiabudi, Simpang Betrix, hingga Jalan Gudang Kahuripan dan Kolonel Masturi. Kemacetan dari arah kota Bandung menuju Lembang sudah mencapai 2 km. Demikian pula dari arah sebaliknya, antrian kendaraan dari Lembang menuju Bandung terjadi di Jalan Panorama sejauh 1 km. Dan sejak pukul 7 pagi, personel Satlantas Polres Cimahi mulai memberlakukan satu arah atau one way di titik Simpang Betrix dan Panorama untuk mengurai kemacetan. Sistem satu arah dilakukan secara bergiliran selama 10 menit, baik dari arah kota Bandung menuju Lembang maupun sebaliknya. Ada ini kami melakukan CB one way sepenggal sebanyak 10 kali dari GAA Panhos. Kami lakukan sebanyak 7 kali ke arah Betrix. Kemudian dari Grand Hotel ke arah Bandung ke Betrix sebanyak 3 kali. Cara itu yang maksimal, yang mempercepat supaya masyarakat yang akan berkunjung di wisata Lembang ini cepat sampai, kemudian selamat sampai tujuan. Minggu pagi iring-iringan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terlihat masih ramai melintas di Tol Cipularang kilometer 82 jalur A wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Cuti bersama libur Imlek rupanya masih dimanfaatkan warga untuk berwisata.
Arus kendaraan di ruas tol didominasi oleh mobil pribadi serta bus angkutan umum. Selain masih tingginya jumlah kendaraan, banyaknya kendaraan besar bersumbu 3 yang berjalan lambat membuat arus lalu lintas semakin padat. Arus balik liburan menuju Jakarta baru akan terjadi pada Minggu sore dan malam seiring berakhirnya masa cuti bersama libur Imlek. Muhammad Abbas dan Zainal Arifin melaporkan dari Bandung Barat dan Purwakarta. Perayaan Tahun Baru Imlek di sejumlah wihara dan kelenteng di Kota Bandung berlangsung khidmat. Terkait perayaan Imlek, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau wihara Satyabudi di Jalan Kelenteng, Kota Bandung. Peringatan Tahun Baru Imlek 2474 berlangsung khidmat di Wihara Satyabudi Kota Bandung sejak hari Minggu pagi. Wihara terbesar di Kota Bandung ini terus didatangi para jemaat yang akan melaksanakan doa di wihara tersebut. Mereka dengan khidmat melaksanakan rangkaian kegiatan sembahyang di dalam wihara. Meski sudah tidak ada lagi pembatasan jumlah pengunjung, namun para jemaat tetap disiplin saat akan memanjatkan doa. Mereka melaksanakan sembahyang di dalam wihara dengan masuk secara bergantian agar tidak terjadi penumpukan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan perayaan Tahun Baru Imlek berjalan dengan aman dan lancar. Insya Allah di Jawa Barat semua selalu aman kondusif ya, dan tentunya ini adalah sebuah situasi yang sangat berharga agar pembangunan Jawa Barat ini makin luar biasa. Nah ini kunjungan juga saya lihat makin lama makin maju, makin nyaman, dan masyarakat makin rajin beribadah. Kan semua seperti biasanya tiap tahun kita Imlek, dan untuk umat-umat di sini yang biasa bersembahyang agar semua bisa bersatu ya, agar semua bisa kompak semuanya satu sama lain ya, agar tahun baru ini membawa berkah buat semua umat dan warga semuanya. Ridwan Kamil juga memastikan di Tahun Baru Imlek Siok Kelinci ini jemaat yang datang ke wihara dapat melakukan ibadah dengan khidmat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sementara itu perayaan Imlek di Kota Tasikmalaya dimeriahkan dengan atraksi barongsai di jalanan. Ribuan warga tumpah ruah karena sudah 2 tahun terakhir ini tidak ada atraksi barongsai akibat pandemi COVID-19. Kemeriahan perayaan Tahun Baru Imlek begitu terasa di Kota Tasikmalaya setelah 2 tahun terakhir sepi karena pandemi COVID-19. Kali ini ribuan warga turun ke jalan untuk ikut menyaksikan kemeriahan Imlek. Atraksi barongsai yang digelar di jalan protokol membuat warga berkumpul. Mereka bahkan rela berdesakan di bawah terik sinar matahari yang panas. Kebanyakan adalah para orang tua yang membawa anaknya yang masih kecil sambil digendong mengikuti sang barongsai. Selain menghibur masyarakat, barongsai juga masuk ke dalam pertokoan untuk mencari angpau yang diberikan oleh pemilik toko. Barongsai. Gimana? Anaknya senang nggak lihat? Senang ya? Sebelumnya udah berapa kali nonton barongsai gitu? Pernah nih baru kali ini. Baru. Ya, senang sih. Lumayan buat hiburan anak. Pemilik toko pun terhibur dengan atraksi yang dilakukan oleh para pemain barongsai. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Nah, libur Imlek, lokasi wisata edukasi dinosaurus di Kabupaten Garut diserbu pengunjung. Selain dapat mengenal aneka hewan purba, pengunjung juga dapat menikmati wahana lainnya di area wisata tersebut. Hari libur perayaan Tahun Baru Imlek dimanfaatkan warga untuk berekreasi bersama keluarga ke lokasi wisata. Salah satunya objek wisata Dinoland yang berlokasi di kaki Gunung Guntur, tepatnya di Desa Mekarjaya Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Di tempat ini, pengunjung dapat melihat langsung berbagai replika hewan purba seperti dinosaurus yang mirip dengan aslinya, mulai dari Millionsaurus hingga Brachiosaurus Kid. Wisata ini menyajikan konsep edukasi terutama bagi anak-anak agar dapat mengenal hewan purba yang pernah hidup jutaan tahun silam. Selain berfoto bersama, pengunjung juga bisa menyentuh dan merasakan dengan memainkannya. Melihat
Pengunjung sih kita banyaknya dari Jakarta, Bogor, Bekasi, dan paling kalau dari luar situ sih Tasik ya, yang paling dekat itu dari Tasikmalaya. Ini kan Dinoland ya. Ya. Mungkin bisa sedikit disebutkan apa aja di edukasi yang mungkin disampaikan, ada apa nih Dinonya, ada apa aja mungkin sedikit Untuk aja. kalau edukasinya mungkin kita biasa memberitahu nama-nama dinonya ya. Ada T-Rex, ada Triceratops, ada Ankylosaurus, ada Velociraptor. Lumayan bagus. Akses jalannya aja kan ya. Ada edukasinya juga ya. Edukasi buat anak-anak ya. Ya betul, edukasi buat anak-anak mengenal Hewan-hewan satwa. itu Pak, hewannya yang ada di sini menurut Bapak mirip nggak dengan yang aslinya kalau dilihat nih? Kalau dari pengalaman yang sudah kami kunjungi ya mirip-mirip. Lokasi wisata yang baru dibuka 6 bulan ini kini menjadi buruan para pengunjung. Berbagai wahana bisa dinikmati termasuk menunggang dokar untuk mengelilingi kawasan wisata. Untuk masuk ke lokasi wisata ini, pengunjung harus membeli tiket sebesar Rp65.000 per orang pada saat hari libur dan Rp50.000 untuk hari biasa. Saat libur kali ini, jumlah pengunjung bisa mencapai 1.000 orang wisatawan. Kos Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Liburan ke tempat sejuk dan hijau sudah biasa, namun apa jadinya jika liburan perayaan Tahun Baru Imlek ini diisi dengan mendatangi tempat mistis? Simak liburannya berikut ini. Liburan Tahun Baru Imlek dimanfaatkan sebagian warga dengan mengunjungi areal wisata Museum Santet di Talaga Langit, Desa Sinar Rancang, Kabupaten Cirebon. Sekilas lokasi wisata ini seperti hutan tak berpenghuni. Namun saat kaki menapak ke bangunan paling bawah, pengunjung akan diliputi hal mistis dengan banyaknya kain putih yang menyerupai pocong serta boneka yang bergelantungan di pepohonan. Kesan kuat situasi horor semakin terasa saat melihat ke dalam bangunan yang berisikan kursi ayunan lengkap dengan replika tengkorak serta benda pusaka dan perlengkapan yang identik digunakan oleh dukun beraliran hitam. Seorang pengunjung menyatakan meski ada kesan mistis yang kuat, namun ia tidak sedikit pun merasa takut. Bagi mereka, museum ini dijadikan sebagai ajang edukasi untuk mengenal lebih dalam dunia gaib untuk mempertebal iman. Sempat takut nggak Pak masuk tadi Pak? Enggak. Kalau yang penting ada niat baik, sama-sama makhluk. Yang diciptakan, kita juga makhluk, jadi saling menghormati, permisi atau gimana, jangan sembarangan. Ini sengaja liburan ke sini atau gimana Pak? Oh liburan iya. Libur Imlek Pak ya? Iya liburan. Sama keluarga ke sini Pak? Sama keluarga, sekeluarga. Sejauh ini mesti dikenal sebagai Museum Santet, namun wisata Talaga Langit juga menawarkan berbagai hal unik dan menarik untuk dinikmati. Di tempat ini juga terdapat 5 kolam renang, glamping, spot selfie yang melimpah, jembatan kaca, dan tangan doa. Menurut pengelola, pada libur Tahun Baru Imlek kali ini jumlah pengunjung naik 50% dibanding akhir pekan pada umumnya. Peningkatan itu bisa sampai 30%-an sih, lebih sih Mas. Lumayan dibanding hari-hari weekend atau weekday biasa. Apa aja sih Mbak yang ditawarkan? Fasilitasnya kalau liburan itu kan lebih ke keluarga ya, lebih ke family. Family itu yang lebih banyak ya datangnya anak-anak mungkin. 5 kolam, jadi maksudnya anak-anak pun seneng gitu, mau di mana aja kita ada kolamnya gitu. Terus ada jembatan gantung kita yang baru, terus tempat-tempat selfie, ada ayunan untuk family sih kita udah pas banget sih biasanya, karena yang datangnya kita jangkauannya lebih ke family sih di sini. Ada resto juga kita di sini gitu. Agar bisa menikmati wahana di tempat ini, para pengunjung harus membeli tiket yang sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp20.000 untuk akhir pekan dan Rp15.000 untuk hari biasa. Bagaimana? Anda tertarik berwisata di tempat horor atau mistis? Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.
Memperingati Tahun Baru Imlek, PT KAI Daerah Operasional atau Daop 2 Bandung menggelar atraksi barongsai di Stasiun Bandung. Selain atraksi barongsai, PT KAI Daop 2 juga membagikan angpau kepada calon penumpang yang menggunakan kaos berwarna merah. Untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek, PT KAI Daerah Operasional Bandung menggelar atraksi barongsai di ruang tunggu Stasiun Bandung. Tujuannya agar para penumpang yang sedang menunggu kereta merasa terhibur. Meski demikian, sejumlah anak dan orang dewasa ternyata malah ketakutan saat dihampiri barongsai. Kedua barongsai tersebut juga masuk ke dalam gerbong kereta untuk berinteraksi dengan para penumpang. Selain atraksi barongsai, PT KAI Daops 2 Bandung juga memberikan angpau kepada para penumpang yang menggunakan kaos berwarna merah. Antusiasme dari masyarakat sudah cukup bagus sehingga tahun ini kita berinisiatif ya untuk mengadakan hiburan untuk calon penumpang kita, sehingga nantinya harapannya calon penumpang kita dapat terhibur dengan kegiatan. Atraksi barongsai ini cukup menghibur calon penumpang yang akan melakukan perjalanan jarak jauh dari Stasiun Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, atraksi barongsai di Stasiun Bandung tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.